Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Lutfi Haris dan juga teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 10 izin untuk mempresentasikan materi mengenai pelaksanaan audit teknologi informasi. Next. Namun sebelum itu, perkenalkan keseluruhan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Zahra Aulia Febrianti, lalu ada Alia Naira Hairani, ada Zahra Rahil Akila, dan juga Dwi Wulandari. Next. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama ada standar audit TI, yang kedua ada siklus audit TI, yang ketiga ada 4 tipe audit TI, dan yang terakhir ada penggunaan COVID dalam audit. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih audit TI itu. Jadi, audit TI atau audit teknologi informasi adalah proses sistematis untuk menilai dan mengevaluasi efektivitas, efisiensi, keamanan, dan kepatuhan sistem informasi dalam organisasi. Tujuan utamanya, yang pertama yaitu memastikan sistem TI mendukung tujuan bisnis, yang kedua menilai keamanan dan keandalan data, dan yang ketiga mengidentifikasi resiko dan kelemahan kontrol TI. Untuk yang berikutnya, kita akan langsung membahas pokok bahasan yang pertama, yaitu standar audit TI. Yang pertama, di sini ada COBIT atau Control Objectives for Information and Related Technology, yang mana dikembangkan oleh ISACA atau Information Systems Audit and Control Association. Fokusnya yaitu pada tata kelola atau governance dan juga manajemen TI. Tujuan utamanya yaitu yang pertama, menjembatani kesenjangan antara tujuan bisnis dan sistem TI, dan yang kedua untuk memastikan bahwa TI digunakan secara efektif, efisien, dan aman untuk mendukung strategi organisasi. Komponen utamanya ada tiga. Yang pertama yaitu framework, merupakan struktur umum pengelolaan TI. Yang kedua ada proses-proses atau domains, meliputi evaluasi, pengarahan, pemantauan, perencanaan, pembangunan, pengiriman, dan juga dukungan. Lalu yang ketiga ada control objectives, yaitu tujuan-tujuan kontrol yang harus dicapai agar sistem TI dapat dipercaya. Lalu, untuk versi terbarunya sendiri yaitu COVID 2019 yang mana menggantikan COVID versi sebelumnya yaitu COVID 5. Nah, kegunaannya sendiri adalah auditor dapat menggunakan COVID ini untuk mengukur sejauh mana tata kelola TI sudah efektifkah dan selaras dengan tujuan organisasi. Next. Yang berikutnya ada International Organization for Standardization atau ISO atau juga International Electronical Commission atau IEC 27001. Nah, fokusnya yaitu pada keamanan informasi atau Information Security Management System atau ISMS. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan juga ketersediaan informasi. Komponen utamanya berupa kebijakan keamanan informasi, manajemen resiko, kontrol akses, keamanan fisik, keamanan jaringan, dan juga manajemen insiden. Kegunaan auditnya untuk memeriksa apakah organisasi telah menerapkan kebijakan dan kontrol keamanan sesuai dengan standar. Hasilnya bisa digunakan untuk sertifikasi ISO 27001. Next. Nah, untuk yang berikutnya ada ISO atau IEC namun untuk versi yang berbeda, yaitu versi 20000 atau 20.000. Nah, fokusnya yaitu pada manajemen layanan TI atau IT Service Management. Tujuan utamanya adalah menjamin layanan TI berkualitas tinggi dan juga berorientasi pada pelanggan. Isi standarnya berupa persyaratan untuk perencanaan, penerapan, pengoperasian, pemantauan, peninjauan, dan peningkatan berkelanjutan layanan TI. Nah, hubungannya dengan ITIL adalah didasarkan pada prinsip-prinsip ITIL, tetapi bersifat lebih formal karena bisa disertifikasi. Kegunaannya sendiri untuk menilai sejauh mana layanan TI memenuhi kebutuhan bisnis dan kepuasan pengguna. Next. Yang berikutnya yaitu ada ITIL atau Information Technology Infrastructure Library, di mana merupakan best practice untuk manajemen layanan TI atau
IT Service Management. Tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan nilai layanan TI bagi pengguna bisnis. Nah, struktur utamanya di sini ada dua. Yang pertama yaitu Service Value System atau SVS yang menggambarkan bagaimana semua komponen dan aktivitas organisasi bekerja sama. Lalu yang kedua ada Service Value Chain atau proses utama dalam menciptakan dan memberikan nilai. Dan untuk kegunaannya sendiri yaitu untuk menilai efektivitas pengelolaan layanan seperti incident management, change management, dan juga problem management. Next. 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 Oke, yang berikutnya yaitu ada N Yang berikutnya yaitu ada NIST SP 800 series atau National Institute of Standards and Technology Special Publication, di mana fokusnya yaitu pada keamanan cyber, manajemen risiko, dan pengendalian teknis TI. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk memberikan panduan teknis dan kebijakan keamanan TI untuk pemerintah dan juga organisasi. Nah, beberapa seri pentingnya yaitu ada SP 80030 yang merupakan panduan manajemen risiko TI, lalu ada SP 80053, kontrol keamanan dan privasi untuk sistem informasi federal, dan juga ada SP 80061 merupakan panduan penanganan insiden komputer. Nah, kegunaan auditnya sendiri yaitu untuk memeriksa apakah sistem TI memiliki kontrol keamanan yang sesuai dengan standar NIST. Yang berikutnya yaitu ada ISACA ITAF atau Information Technology Audit Framework, di mana fokusnya yaitu pada pedoman khusus untuk auditor TI profesional. Nah, tujuan utamanya memberikan struktur dan metodologi yang jelas bagi auditor dalam setiap tahap audit. Isi utamanya yaitu terkait dengan prinsip etika profesi audit TI, lalu standar pelaksanaan audit, dan juga pedoman manajemen audit serta panduan pelaporan hasil audit. Kegunaan auditnya yaitu sebagai standar etika dan teknis untuk auditor TI, mirip seperti kode etik dan juga SOP dalam profesi audit. Next. Yang berikutnya ada PCI DSS atau Payment Card Industry Data Security Standard, yang mana fokusnya pada keamanan data transaksi kartu pembayaran seperti Visa, Mastercard, dan yang lain sebagainya. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk melindungi data pemegang kartu dari pencurian dan juga kebocoran. Persyaratan utamanya sendiri ada 6 kelompok requirement. Yang pertama yaitu mengamankan jaringan dengan firewall, yang kedua melindungi data pemegang kartu, yang ketiga enkripsi data saat transmisi, yang keempat menggunakan antivirus, yang kelima membatasi akses data, dan yang keenam ada monitor dan uji jaringan secara rutin. Nah, kegunaannya sendiri yaitu untuk memeriksa apakah perusahaan yang memproses kartu kredit mematuhi semua persyaratan keamanan dari PCI DSS itu tadi. Next. Nah, lalu yang berikutnya yaitu ada SOX atau Sarbanes-Oxley Act, yang mana SOX ini berasal dari Undang-Undang Amerika Serikat tahun 2002, dengan fokusnya yaitu pada pengendalian internal atas laporan keuangan termasuk sistem TI yang mendukung. Tujuan utamanya yaitu mencegah kecurangan atau fraud dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap laporan keuangan publik. Kaitannya dengan TI yaitu di mana sistem TI yang menyimpan, memproses, atau melaporkan data keuangan harus memiliki kontrol yang kuat dan dapat diaudit. Lalu kegunaan auditnya yaitu untuk menilai apakah sistem TI perusahaan publik telah memenuhi pengendalian internal sesuai dengan SOX Section 404. Oke, mungkin untuk yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu ada materi siklus audit TI. Yang pertama itu ada perencanaan audit, yang kedua ada pengujian pengendalian, yang ketiga ada pelaksanaan audit, yang keempat ada pelaporan audit, dan yang kelima itu ada tindak lanjut. Jadi siklus yang pertama itu ada perencanaan audit, tujuannya untuk memahami lingkungan TI dan juga menentukan ruang lingkup audit. Langkah-langkahnya yang pertama itu menentukan tujuan audit, mengidentifikasi sistem, aplikasi, dan data yang akan diaudit,
mengumpulkan informasi awal tentang infrastruktur TI, menentukan risiko dan kontrol kunci, dan yang terakhir itu menyusun rencana dan juga jadwal audit. Outputnya itu ada program audit dan juga rencana kerja. Yang kedua itu ada pengujian dan pengendalian untuk menilai apakah kontrol TI yang ada berjalan secara efektif. Aktivitas utamanya itu ada melakukan walkthrough sistem, menguji kontrol umum, yaitu akses kontrol, backup, dan juga keamanan jaringan, menguji kontrol aplikasi, yaitu validasi input dan juga otorisasi transaksi, dan yang terakhir itu ada mengevaluasi hasil pengujian. Hasilnya itu ya ada temuan awal efektivitas kontrol. Tahap yang ketiga itu ada pelaksanaan audit atau field work. Tujuannya itu untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup dan juga relevan. Kegiatannya itu yang pertama ada cara dengan staf TI dan juga pengguna, pemeriksaan log sistem dan konfigurasi, pengujian sistem dan data sampel, dan juga dokumentasi hasil pengujian. Outputnya itu ada bukti audit dan juga temuan utama. Tahap yang keempat itu ada pelaporan audit. Tujuannya untuk menyampaikan hasil audit kepada manajemen. Isi dari laporan auditnya yaitu ada ringkasan temuan, analisis penyebab dan dampak risiko, dan juga kesimpulan atas efektivitas sistem TI. Eh, Laporannya juga harus berjalan secara jelas, efektif, dan juga berbasis bukti. Yang terakhir itu ada tahap kelima, yaitu tindak lanjut atau follow up. Tujuannya untuk memastikan rekomendasi audit telah ditindaklanjuti. Langkah-langkahnya yang pertama itu ada mengevaluasi tindakan korektif dari manajemen, menilai apakah risiko telah diminimalkan, dan yang terakhir itu melakukan audit ulang jika diperlukan. Hasilnya yaitu status perbaikan dan juga peningkatan sistem TI. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas 4 tipe audit teknologi informasi. Yang pertama itu ada audit kepatuhan atau compliance audit. Tujuannya adalah untuk menilai apakah sistem, kebijakan, dan prosedur TI ini sudah sesuai dengan peraturan, standar, dan kebijakan yang berlaku. Nah, fokus pemeriksaannya itu yaitu kepatuhan terhadap standar eksternal seperti COVID, ISO 27001, ITIL, atau peraturan lembaga seperti OJK, BSSN, dan Undang-Undang PDP atau Perlindungan Data Pribadi. Nah, penerapan kebijakan internal ini misalnya kebijakan password, backup data, dan akses pengguna. Contohnya, mengecek apakah sistem pengelolaan data pengguna sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan memastikan prosedur keamanan jaringan mengikuti standar ISO 27001. Next. Tipe audit yang kedua itu ada audit operasional. Tujuannya adalah untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya TI dalam mendukung operasi bisnis. Pemeriksaannya yaitu efektivitas manajemen TI, yaitu apakah sistem dan infrastruktur dimanfaatkan dengan optimal. Lalu efisiensi proses TI, apakah waktu, biaya, dan tenaga digunakan secara tepat. Dan kinerja layanan TI, apakah sistem itu berjalan stabil dan tanpa gangguan yang berarti. Contohnya yaitu mengevaluasi sistem helpdesk TI apakah menangani keluhan pengguna tepat dan menilai apakah kapasitas server sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Next. Tipe audit selanjutnya yaitu audit keamanan atau security audit. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana TI ini terlindungi dari ancaman, serangan, atau kebocoran data. Fokus pemeriksaannya yaitu pengendalian keamanan jaringan seperti firewall, enkripsi, IDS atau IPS. Lalu keamanan data seperti backup, recovery, dan enkripsi. Dan tindakan pencegahan dan respon terhadap insiden cyber. Contohnya, melakukan penetrasian tes untuk mendeteksi celah keamanan, lalu memeriksa kebijakan penggunaan password dan autentikasi dua faktor. Next. Tipe audit yang terakhir ada audit sistem atau aplikasi. Tujuannya adalah untuk menilai apakah suatu aplikasi atau sistem ini berfungsi dengan benar, akurat, dan dapat diandalkan dalam memproses data. Fokus pemeriksaannya yaitu keakuratan input, proses, dan output data. Kontrol pada sistem aplikasi seperti validasi data dan otorisasi pengguna dalam sistem yang reliability dan uptime.
Contohnya audit pada sistem akutata dan pemeriksaan sistem e-commerce untuk memastikan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan COVID dalam audit. Nah, yang pertama tentang pengertian dari COVID itu sendiri. Nah, COVID atau Control Objective for Information Related Technology adalah kerangka kerja atau framework yang dikembangkan oleh ISACA untuk membantu organisasi dalam mengelola dan mengendalikan teknologi informasi. Nah, COVID menyediakan panduan, progres, dan kontrol yang dapat digunakan auditor untuk menilai sejauh mana pengelolaan TI mendukung tujuan bisnis atau tujuan perusahaan. Nah, tujuan penggunaan COVID dalam audit itu sendiri, yang pertama adalah menyediakan standar kontrol TI yang dapat digunakan sebagai tolak ukur. Yang kedua, membantu auditor menilai kesesuaian tata kelola TI dengan kebijakan organisasi. Serta yang terakhir adalah memastikan bahwa sistem TI telah memenuhi aspek efektivitas, efisiensi, kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan juga kepatuhan atau compliance. Nah, peran TI sendiri dalam audit itu sendiri jadi COVID itu berperan sebagai alat bantu atau tools dan acuan standar bagi auditor dalam melakukan audit TI. Nah, beberapa perannya antara lain yang pertama sebagai panduan kontrol. Nah, COVID di sini menyediakan daftar kontrol yang bisa digunakan auditor untuk menilai pengelolaan TI secara menyeluruh. Yang kedua adalah sebagai alat evaluasi risiko. Nah, auditor dapat menggunakan COVID untuk mengidentifikasi dan menilai risiko TI di setiap proses bisnis atau ya proses bisnis dalam sebuah perusahaan. Nah, yang ketiga adalah sebagai dasar penilaian kepatuhan. Nah, COVID di sini memastikan aktivitas TI telah sesuai dengan kebijakan organisasi dan peraturan eksternal. Nah, yang keempat adalah sebagai kerangka pengukuran kinerja TI, yaitu melalui indikator kinerja atau Key Performance Indicator atau KPI, dan juga tujuan kontrol, auditor dapat menilai efektivitas penerapan TI dalam organisasi. Nah, domain utama dari COVID itu sendiri yaitu COVID memiliki 5 domain utama yang menjadi fokus dalam audit TI. Nah, untuk domainnya sendiri yang pertama ada EDM yaitu Evaluate, Direct, and Monitor. Fokus auditnya pada tata kelola TI di tingkat manajemen dan tujuan utamanya adalah untuk menilai apakah manajemen telah mengarahkan dan memantau TI secara strategis. Yang kedua adalah APO atau Align, Plan, and Organize. Fokus auditnya pada perencanaan dan kebijakan TI dan tujuan utamanya untuk menilai kesesuaian strategi TI dengan tujuan organisasi. Nah, yang ketiga adalah ada BAI atau Build, Acquire, dan juga Implement, yaitu fokus auditnya adalah pengadaan dan implementasi sistem TI, serta tujuan utamanya adalah mengawasi efektivitas kontrol selama pengembangan dan penerapan sistem. Nah, yang keempat adalah DSS atau Deliver Service and Support. Fokus auditnya itu ada untuk operasi dan dukungan layanan TI dan tujuan utamanya untuk memastikan umum penerapan proses audit TI diantaranya yang pertama adalah yang menentukan ruang lingkup audit atau disebut dengan scoping. Nah, jadi di sini auditor menetapkan area TI yang akan diaudit seperti keamanan data, pengelolaan sistem, atau layanan pengguna. Nah, yang kedua adalah mengidentifikasi proses COVID yang relevan. Nah, jadi di sini auditor menentukan proses COVID yang sesuai dengan area audit yang telah ditentukan tadi, yaitu contohnya di SS05 itu Managed Security Service untuk aspek keamanan informasi. Nah, yang ketiga adalah menilai tingkat kematangan atau maturity level. Nah, Kobi di sini menyediakan skala tingkat kematangan dari 0 atau existent hingga 5 atau optimize. Nah, auditor menilai sejauh mana proses TI itu telah diterapkan dan dikendalikan oleh organisasi. Nah, yang keempat itu pengumpulan bukti atau evidence. Auditor mengumpulkan data melalui wawancara,
dokumen serta observasi aktivitas yang berkaitan dengan proses TI yang diaudit. Nah, yang kelima yaitu dengan membandingkan kondisi aktual dengan standar COVID. Eh, itu hasil audit itu kan dengan kontrol dan praktik yang direkomendasikan COVID untuk mengidentifikasi kesenjangan yang ada. Nah, yang terakhir adalah menyusun temuan dan rekomendasi. Jadi berdasarkan hasil analisis kesenjangan atau gap yang ada tadi, auditor tuh menyusun temuan serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan efektivitas pengendalian dan juga tata kelola TI organisasi. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi Q&A atau tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, harap dituliskan di eh, komentar Classroom. Terima kasih.